mulai ya Pak. Siap Pak. Mohon izin mungkin ini agak buru-buru saya karena ada rapat lain. Iya Pak. Bapak ya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa nanya lagi ya. Siap Pak. Ini udah saya buatin contohnya Pak, kertas kerja evaluasi teknis untuk pekerjaan konstruksi dengan metode evaluasi harga terendah. Sebenarnya kan yang kemarin saya bilang kalau metode evaluasi harga terendah ya atau sistem gugur lah, sebenarnya gampang ya, tinggal checklist saja di LPC itu udah cukup. Tapi kalaupun mau buat kertas kerja lagi ya itu lebih bagus gitu. Biar peserta atau pelaku usaha itu dapat informasi hasil evaluasinya lebih jelas. Nah ini ada beberapa sheet ya Pak. Sheet itu yang di bawah sini ya Pak. Ada sheet admin, kualifikasi sampai terakhir di sheet wajaran harga timpang ya. Ada banyak sheetnya. Kita mulai dari sheet admin dulu. Sheet admin ini ya untuk memeriksa persyaratan administrasi. Ya, persyaratan administrasi ya berupa surat penawaran, jaminan penawaran, atau kalau ada yang lain silakan dimasukkan lagi gitu. Tinggal tambah aja Pak kolomnya, tinggal di-insert aja gitu. Silakan aja. Dan karena ini bukan sistem nilai, jadi kita nggak perlu mikirin rumus-rumus di Excel Pak. Kalau pakai sistem nilai itu agak repot. Ya terus cara ngisinya ya tinggal isi tanda cek atau tanda cross ya, tanda silang. Ini contoh saja ya. Ada 3 perusahaan. Kalau yang tidak memenuhi syarat kasih tanda cross gitu. Nah di bawah ada lembar tanda tangan. Kalau ada 5 ya tinggal ditambah. Kalau kakak tuh lagi. Itu di admin. Lanjut ke kualifikasi. Di kualifikasi ya tinggal dijabarkan ya apa saja persyaratan kualifikasinya. Ya yang ada di sini. Saya kasih blok kuning ya. Ya mungkin kalau ada yang kurang pas silahkan disesuaikan aja langsung. Misalkan tulis SBU-nya langsung SBU BG 009 gitu ya. Langsung ditulis di situ nggak apa-apa. Kalau ada 2 SBU-nya silakan dimasukkan. Tapi kalau nggak ada ya bisa di-delete atau bisa di-hide gitu. Terserah. Silakan aja. Terus untuk SKP, SKN misalkan. Karena dia perusahaan kecil kan ya Pak. Usaha kecil ya di bawah 15 ya kan. Ya berarti SKP aja, SKN-nya bisa dihapus gitu. Ini saya buat untuk berbagai kualifikasi. Terus kalau ada syarat lain silakan dimasukin. Nah kalau dia KSO kasih ruang untuk KSO juga. Tapi kalau nggak salah seingat saya itu usaha kecil itu nggak ada KSO Pak. Ya tidak di diberikan kesempatan untuk KSO. Bisa dihapus ya. Ini saya kasih ruang saja kalau memang dipakai silakan. Nah terus kalau KSO berarti perlu ada form tersendiri. Nah karena kan kalau di sini cuma kelihatan satu perusahaannya ya atau lead firm-nya aja. Tapi kalau KSO kan kita harus nilai lead firm dan anggotanya. Nah, lead firm-nya dikasih tanda di sini, lead firm-nya misalkan C, D dan E berarti anggotanya. Nah ada beberapa persyaratan yang bisa dia sifatnya satu gitu, saling melengkapi. Misalkan yang SBU ini bisa saling melengkapi. Nanti Bapak tinggal merge aja, row-nya tinggal merge gini, dipilih gitu ya, merge. Nah berarti dia tinggal cukup di antara 3 ini cukup satu yang memenuhi gitu. Tapi kalau yang lain misalnya IUJK kalau nggak salah dia harus ada semua. Kualifikasi kalau kecil ya harus kecil semua. Kecil. Ya kalau dia pekerjaan besar dia boleh dengan yang menengah gitu. Ya terus TDP kalau nggak salah wajib semua ada. Akta juga wajib, SPT wajib. Terus tidak masuk dalam daftar hitam wajib semua. SKP, SKN ini bisa saling melengkapi ya. SKN sih kalau nggak salah. Tapi kalau SKP kayaknya SKN yang saling melengkapi. Tapi kalau SKP saya agak lupa ya. Silakan dibaca di LDK Pak. Nah kalau KD kan hanya untuk perusahaan besar ya. Berarti ini nggak perlu, bisa digelap gini atau dihapus ya. Silakan aja. Terus perjanjian KSO-nya berarti jadi satu gini Pak. Ada apa enggak gitu kan. Itu lanjut di sheet teknis. Ini mohon maaf ya Pak agak cepat ya.
Ini saya Ya, record Pak, nanti Pak. kalau misalkan kurang jelas bisa diputar ulang ntar videonya Pak. Siap Pak ya. Ini untuk sheet teknis. Nah, kan kalau dari Dokpil kemarin yang Bapak kasih kan persyaratannya ada 3 ya. Iya, Persyaratan Pak. utama, personil manajerial dan RKK. RKK. Ya, kalau ada syarat lain ya silakan dimasukin aja di sini. Nah, kolomnya ya seperti ini sama ya, ngisinya tinggal pakai checklist atau tanda cross. Nah ini contohnya saja nih PTA karena dia udah gugur di admin berarti nggak perlu diperiksa lagi gitu kan. Lanjut di sheet alat. Sebenarnya yang tadi sheet ini yang sheet teknis ini ya. Ini sifatnya dia rekap dari form-form yang lain. Form yang lain itu ada teknis alat, teknis personil, dan teknis RKK. Tergantung apa yang persyaratan teknis yang Bapak syaratkan. Nah, teknis alat misalkan di si B ini dia lolos semua gitu ya, Pak. Lolos semua. Nah, di sini lolos semua. Berarti di sininya alatnya dia lolos gitu. Oh iya. Ya kan? Tapi misalkan si C ini ada satu yang nggak lolos gitu ya. Alat ke-6 berarti dia gugur kan? Karena sistem gugur ini. Berarti di sininya C gugur. Gugur. Gitu, Pak. Kalau di sini kan nggak kelihatan detil alatnya. Kalau di sini kelihatan detil alatnya. Gitu, Pak. Siap. Lanjut di teknis personil. Nah, ini sama, Pak. Di breakdown personilnya ada berapa yang disyaratin. Kalau ada 3 ya 3, kalau ada 2 ya 2. Sama kayak tadi ya Pak, sama kayak yang di teknis alat, silakan dicek per personil gitu. Nah terus di RKK ini yang kemarin saya cerita kalau kita ngikutin SE 22 ya tahun 2021, yang paling fokus cuma di sini aja nih Pak. Elemen 1 sama elemen 2. Di sini elemen 1 itu fakta keselamatan. Silakan fakta keselamatan konstruksi. Di sini identifikasi bahaya. Nanti nama ininya bisa Bapak ganti ya. Silakan aja kan ini saya nggak hafal nama penamaannya gitu ya. Kalau elemen 1 kalau nggak salah itu komitmen, elemen 2 itu perencanaan gitu kan. Yang ini evaluasi dukungan gitu kan. Operasi keselamatan. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan aja. Bapak fokus di sini aja nih di 2 ini. Yang lain itu cuma sekedar mencantumkan saja itu udah lolos gitu. Jadi nggak terlalu mengikat di sini ya. Yang mengikat hanya di 2 ini. Nah, silakan Bapak baca di SE 22 tahun 2021 tuh, SE Menteri PUPR. Siap. Lanjut di harga. Nah, di harga ini kan sifatnya sama kayak yang teknis ini, Pak. Dia sifatnya rekap ya. Rekap itu maksudnya adalah di sini kita belum lihat bagaimana kalau misalkan ada harga yang di bawah 80% udah dicek evaluasi kewajarannya atau enggak gitu. Terus kalau ada yang harga satuan yang timpang udah dicek timpangnya atau enggak gitu. Di sini sifatnya hanya rekap. Nah, di sini dimasukin nilai penawarannya ya di sini. Terus di sini persentase terhadap HPS. Nah, ini ada rumusnya, Pak. Nilai HPS-nya Bapak input di atas ini. Di sini nilai penawarannya nanti otomatis dia akan keluar persentasenya ya. Tinggal disesuaikan Bapak berapa jumlah pesertanya. Kalau misalkan lebih dari 3 ya silakan insert silakan insert ke bawah ini. Nanti tinggal ditambahkan nama-nama perusahaannya. Rumusnya tinggal tarik aja ke bawah Pak, straight gitu kan. Ya. Siap. Nah, ini langsung berubah sendiri dia. Contoh saja nih Pak. Oh kan, langsung terisi sendiri. Nah selanjutnya di kolom berikutnya ada evaluasi kewajaran harga. Ini kita tulis kalau dia di atas 80 atau minimal 80, dia pasti udah dianggap wajar. Tapi kalau ada yang di bawah 80%, dia belum tentu wajar. Tapi belum tentu juga nggak wajar. Nah Bapak harus lakukan evaluasi kewajaran harga. Evaluasi kewajaran harga itu hanya ngecek mata pembayaran utama ya Pak. Mudah-mudahan sudah ditetapkan nih mata pembayaran utamanya apa aja. Nah ini contoh saja. Bapak beberapa mata pembayaran utama yang sudah ditetapkan. Nanti di sini harga satuannya berapa diisi. Terus harga satuan di HPS berapa? Misalkan ini 1000, di sini harga satuan HPS di HPS-nya 1100 gitu kan. Siap. Terus di sini 2100 gitu.
tinggal ditarik ke bawah. Nah ini tinggal dibagi, rumusnya kayak gini Pak. Tak. Persen. Oke, baik. Ya. Contoh ya kita buat agak ekstrim sedikit, misalkan 2.500. Sini ada 3.500. Salah. 3.000. Jangan 4.000. Nah, ini kan 75% nih. Siap. 75% berarti dia harus dievaluasi kewajaran harganya karena di bawah 80%, ya kan? Nah, Siap. evaluasi kewajarannya di sini tulis wajar atau tidak wajar. Tidak wajar. Cara ngeceknya itu ada di dokumen pemilihan ya Pak untuk lebih detailnya. Cara ngecek kewajaran harga. Nah, ini saya kasih contoh aja di sheet berikutnya. Nah, ini analisa AHS kewajaran harga. AHS kewajaran harga itu maksudnya analisa harga satuan untuk kewajaran harga, untuk evaluasi kewajaran harga. Ya, di kolom satuan ini diisi satuannya misalkan upah berarti orang hari gitu ya. Siap. OH. Kalau pasir berarti mungkin meter kubik, semen sak gitu ya, bata itu buah ya misalkan atau meter persegi, serah. Terus cangkul ya buah. Buah gitu ya. Nah sih di sini bisa masukin koefisien penawaran. Biasanya di konsultan perencana dia ada nih Pak, koefisien penawaran ini. Siap. Nanti kalau ada harga yang di bawah 80%, Bapak juga minta analisa harga satuannya si peserta. Nanti dia akan keluarin nih koefisien penawarannya berapa. Itu misalnya di sini diisi 0,1 gitu kan, 0,5 gitu. Ya, artinya dalam satu hari si pekerja itu cuma kerja 10%. Mandor cuma kerja 50%, artinya cuma setengah hari gitu maksudnya. Ini koefisien penawaran. Koefisien HPS-nya misalkan ternyata di sini 0,5, di sini 0,1. Terbalik gitu. Karena mandor kan ya cuma ngawasin, nggak sebanyak pekerja gitu ya. Nah, setelah kita klarifikasi ternyata yang benar adalah yang ini. Berarti yang ini yang kita pakai. Yang ini salah. Yang ini salah karena nggak wajar. Mandornya kok 0,5 dia 0,1, berarti dia salah gitu. Tuh. Terus harsat penawaran berarti yang ditawarkan oleh si kontraktor berapa? Misalkan di sini 150.000 ya Pak, sehari sini 130.000. Harsat HPS ternyata sama. Nah, berarti hasil klarifikasi memang sudah sesuai standarnya segitu, ya sudah berarti masukin. Terus jumlah penawaran berarti tinggal ini dikali ini. Kalau jumlah HPS ini koefisien HPS dikali harsat HPS. Nah, jumlah klarifikasi berarti koefisien klarifikasi dikali harsat klarifikasi. Itu. Sama ya Pak, nanti kesininya sama semua. Prinsipnya sama kayak gitu caranya. Nah ini kita tinggal di jumlah berapa. Nah, keuntungan itu misalkan kalau penawaran dia ngambil untung cuma, untuk evaluasi kewajaran harga yang dilihat itu sebelum keuntungan Pak. Sebelum keuntungan. Jadi keuntungan itu nggak dihitung gitu. Cuma diinformasikan saja. Tapi tidak menjadi bagian dari analisa. Nah contohnya ini misalkan penawaran dia 80.000. Ya, saya kuningin deh. HPS kita 88.000. 88. Setelah kita klarifikasi ternyata yang benar 88.000. Berarti dia bisa jadi nggak wajar nilainya. Tuh. Karena kenapa bisa jadi? Kenapa nggak pasti nggak wajar gitu? Karena kita belum ngecek yang lain. Yang lain nanti secara total, setelah ditotal kalau misalkan ternyata masih minus gitu Pak ya, baru dianggap nggak wajar. Itu. Ya. Bisa sampai sini mungkin emang agak rumit sih Pak yang dievaluasi kewajaran harga, tapi nanti kalau misalkan kurang jelas, sebaiknya mungkin Bapak
per mata pembayaran diinput saja dulu. Nanti kalau misalnya kurang jelas Bapak bisa tanya lagi ke saya atau bisa baca lagi di panduannya di dokumen pemilihan ada gitu. Ya Pak ya. Kalau kasusnya kayak gini dan semuanya juga ternyata jumlah penawarannya lebih kecil daripada jumlah klarifikasi, berarti dia dianggap gak wajar. Tapi ternyata misalkan kondisinya di sini minus, tapi di sini dia plus, dia di sini 88.000, ininya 80.000, di sini di sini 80.000, berarti kan impas Pak kalau kayak gini, ya nggak? Siap. Kalau kayak gini kan impas, berarti nggak tetap dianggap wajar karena dari mata pembayaran lain dia ada yang surplus, hanya di sini yang dia minus, gitu Pak. Siap. Beritanya gitu. Selanjutnya yang terakhir di sheet harga timpang. Nah ini tidak mempengaruhi hasil evaluasi harga ya, tapi nanti PPK akan minta Pak. PPK akan minta. Contohnya misalkan di sini udah dimasukkan harga timpangnya apa saja. Ya kelihatan harga timpangnya ya berarti dari harga satuan penawaran dia dibandingkan dengan harga HPS. Contohnya 900 1.000. Ya. Ini bagi ini berapa kita lihat. Nah contohnya ini Pak 111%. Ya ini kan timpang semua. Nah timpang itu adalah ketika Bapak klarifikasi dia nggak bisa buktiin harga ini udah benar gitu loh. Misalkan ternyata emang di pasaran harganya 1.000 bukan 900, berarti HPS-nya yang salah Pak. Nah kalau kayak gitu berarti nggak timpang. Nah kalau nggak timpang berarti Bapak tulis tidak timpang. Atau bisa juga wajar. Nah kalau timpang berarti Bapak tulis timpang. Nah yang repotnya kalau di konstruksi adalah yang kayak gini Pak, di bagian kewajaran harga sama harga timpang. Yang lain sih nggak terlalu lah. Mungkin itu Pak Luki. Mohon maaf nih, sangat singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti filenya saya kirim ya Pak. Filenya saya kirim, Bapak bisa pelajari dulu. Nanti videonya juga saya share. Mungkin saya upload ke YouTube juga lah, biar enak Bapak bisa putar kapan aja kan. Siap Pak. Nanti kalau ada yang kurang jelas Bapak bisa tanya lagi saya. Siap. Ya. Mungkin itu Pak Luki. Mohon maaf saya kebetulan dapat undangan rapat mendadak ini. Iya. Jam 2 sebenarnya, tapi saya minta izin agak telat, nggak apa-apa. Siap. Itu ya Pak ya. Mohon maaf. Iya Pak. Nggak apa-apa, santai aja Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada yang perlu ditanya bisa WhatsApp ya Pak. Siap Pak. Ya. Berarti mungkin saya itu mulai dari yang evaluasi dulu. Siap. Administrasi. Nanti kalau ada pertanyaan saya langsung. Ya, pelan-pelan aja Pak. Jangan. Siap. Mudah-mudahan lancar. Siap. Ya, makasih banyak Pak Luki. Baik. Ya. Pak Satyo, terima kasih banyak Pak. Yuk, selamat sore. Selamat siang Pak. Selamat siang ya.